Sayang, aku tuh suamiku. Kamu selingkuh sama sekretarismu sendiri. Mbak Nadia udah pulang. Maaf ya, Mas Rizkynya kecapean. Jadi aku aja wakilin. Mas, kamu bilang Ya apa salahnya? Lagian, aku lagi hamil 2 bulan anaknya Mas Rizky. Dan kita setiap hari suka adu BKD. dasar perempuan gak tahu malu kamu. Pasti kamu kan yang jebak suamiku. Mbak Nadia, jangan dorong aku, kasihan dede bayinya. Rina? Rina? Nadia, gila ya kamu. Kamu cucuku kenapa gimana? Jadi mama udah tahu Mas Rizky itu selingkuh. Nadia, jaga hubungan kamu. Rina ini sudah ngasih keturunan buat keluarga Pratama. Dia harusnya lebih baik dari kamu. Gak sia-sia malam itu aku bikin bos Rizky mabuk berat. Sebentar lagi, posisi nyonya rumah ini bakal jadi milikku. Ma, ini bayi nendang-nendang terus deh. Kayaknya dia nggak suka sama Mbak Nadia. Kayaknya cucu saya nggak suka sama kamu, Nadia. Mending kamu pergi sebelum aku panggil satpam. Udah ya, Cu. Kamu nggak usah sedih lagi. Laki-laki seperti itu nggak pantas buat kamu sama sekali. Tapi aku masih gak nyangka, Kek. Kita udah 5 tahun. Mana aku nggak sedih dia selingkuhin aku. Udah ya, jangan sedih lagi. Mending kamu temenin kakek nonton ini sampai selesai. Oh ya, Kek. Sebelum kita nonton, ada hal yang aku mau omongin sama kakek. Ya udah, kalau gitu kita harus jaga itu baik-baik. Sama seperti kamu menjaga kakek selama ini. Mas Rizky, aku ngidam tas kremes nih. Nanti pulang beliin ya. Takutnya anak kita ilang. Ada Mbak Nadia. Ngapain kesini Mbak? Habis USG karena mandulita ya? Bukan urusanmu. Dih, ngaca dong. Perempuan kayak kamu yang nggak bisa ngasih anak itu, mana ada ya? Ada Pak Rizky. Bu Nadianya udah pulang duluan, Pak. Oh iya, kebetulan ini USG-nya tertinggal. Selamat ya, Pak. Kandungan Bu Nadia sehat dan kuat. Nadia? Nadia ambil anak kita. Nadia? Sialan. Aku harus bertindak sekarang. Kamu kenapa sih? Tolong sembunyiin saya. Itu mantan bos saya yang suka menghina. Rosa. Masih jadi sekretaris rendahan kamu. Dulu saya pernah kasih kamu tawaran yang enak loh. Temani saya 1 malam. Habis itu kehidupan kamu bakal berubah selamanya. Tapi tawaran itu Tanpa mengurangi rasa hormat. Sebentar lagi bos saya akan ada meeting yang penting. Silakan bos. sekretaris rendahan itu sekarang jadi bos. Pak Radit, makasih ya. Maaf, saya tadi nggak tahu harus gimana. Sama-sama. Kamu tenang aja ya. Kamu aman di sini. Permisi Pak Radit, klien dari PT Maju Mundur Cantik sudah datang. Saya permisi dulu ya. Kamu duduk sini. Tapi Pak, Percaya sama saya. Widih. Mantan sekretaris rendahan sekarang bisa duduk empuk ya. Hebat. Terima kasih atas pujiannya. Ini semua berkat bantuan bos. Sombong amat. Nggak punya mulut. Nih, koreksi permohonan kerjasama PT kita berdua. Sesama direktur, usahakan proyek ini go. Waduh, aku nggak paham soal konstruksi. Konstruksinya terlalu ringkih. Mungkin karena Anda terlalu menghemat anggaran. Kampungan. Tahu apa kamu? Itu namanya strategi biar kita bisa untung gede. Lagian, kamu bodyguard rendahan ngapain sih ikut campur? Keselamatan itu yang utama. Maaf, perusahaan ini tidak menerima proyek yang abal-abalan. Ros.
ajari bodyguard kamu satu ini. Tapi Alah, udahlah, biar aku aja yang urus. Kamu keluar, ambilin kunci mobil saya yang ketinggalan di depan. Baik. Gitu dong. Rosa, kamu pecat dia lah. Nanti aku cariin bodyguard yang baru buat kamu. Atau aku aja yang jagain kamu. maksudnya? Ya, maksudnya nanti kita pacaran. Habis itu kita bisa korupsi bareng. Terus nanti kita bisa bikin perusahaan cangkang. Gimana? Kamu mau kan? Aduh! Saya minta maaf, Pak. Saya itu punya kebiasaan lempar kunci dan biasanya itu tepat sasaran. Tapi nggak tahu kenapa kok yang ini nggak tepat ya. Dasar ceroboh! Kepala saya benjol ini! Panggil ambulan! Kepalaku! Pak Radit, maaf ya, saya hari ini banyak merepotkan. Kamu itu nggak merepotkan. Dan ingat, ini bukan bantuan. Tapi ini sudah menjadi tanggung jawab saya karena kamu ada di kantor. Jadi kamu itu termasuk tanggung jawab saya. Eva, Iya Pak Radit, saya mau kamu pergi ke kantor Mejiku Hibiniu, kau dan aku menyatu sekarang. memangnya proyek sudah di-ACC sama Pak Radit? Enggak. Saya mau kamu melaporkan Direktur Romi pada direksi pusat PT Mejiku Hibiniu, kau dan aku menyatu. Karena dia telah mencoreng integritas perusahaan. Dan kalau mereka menolak untuk memecat, tarik semua kerjasama dan juga investasi kita. Baik Pak. Siapa yang mau nikahi anakku? Aku kasih 20 miliar. Saya. Di mana anaknya? Bocah kosong ternyata. Ada bulu-bulu. Jangan lari kamu. Kita kan mau nikah. Nak. Sepupu kayak lu ini nggak cocok jadi CEO di PT Lukral Veronica, kau punya kak. Lepasin dia. Atau kalian berdua aku viralkan biar kalian tahu rasa. Oh ini calon istrinya. Pantesan cocok. Orang sama-sama rendahan. Kayak ada yang ngomong tapi nggak ada wujudnya. Mana bau lagi? Udah, tenang sayang. Ya, kita pergi dari sini. Kamu nggak apa-apa? Ya ampun, my boy-nya Mami. Kamu kenapa sayang? Terus ini kenapa kakinya? Pecah-pecah terus kering juga. Tenang tante. Aku bawa Azalea Smooth Foot Cream. Ya udah kalau gitu kita pulang ke rumah sambil kalian siap-siap akan nikah ya. Ayo sayang. Kaki kamu kering dan pecah-pecah gini. Aku olesin Azalea Smooth Foot Cream ya. Wanginya harum. Mana waktu diolesin ke kaki ada dingin-dingin gimana gitu. Nggak lengket juga. Soalnya ini ada kandungan mentol dan zincnya yang bisa menghilangkan bau pada kaki. Kulit kaki aku kan hitam kayak gini. Bisa jadi cerah nggak ya? Justru ini bisa mencerahkan kulit kaki. Makanya ini tuh harus dipakainya rutin pagi dan malam supaya hasilnya maksimal. Oh ya, nanti kalau sepupu kamu yang jahat itu datang lagi, kamu teriak aja ya, biar aku usir mereka. Aku mau makeup dulu buat akad. Kamu nggak usah khawatir, Lin. Setelah kita berdua nikah nanti, aku bakal tunjukin siapa aku sebenarnya. Apa nggak ada pilihan lain apa? Ini cowoknya beneran mapan, Pak. Papa sudah cek semuanya. Dia itu bibit unggul. Pokoknya first date nanti jangan sampai kacau ya. Ya udah, kita tutup dulu ya. Katanya mapan, tapi kok malah mahir? Maaf ya lama. Oh ya, kamu pesen apa? Pokoknya kamu boleh pesen apapun yang kamu mau ya. Tapi ingat, kamu nggak boleh minum es. Soalnya cuacanya lagi kayak gini. Ini ada daun. Makasih ya. Ternyata dia perhatian juga. Gimana? Kamu udah nentuin mau pesen apa? Kalau gitu, aku sekalian ke depan mau buat selesai pembayarannya. Nggak usah repot-repot. Tadi pas kamu di depan aku udah bayar semuanya kok. Loh, kok kayak gitu sih? Ini kan kencan pertama kita. Harusnya aku yang bayarin semuanya. Santai aja mas. Anggap aja ini adalah sebuah pertemuan pertama kita. Ya udah deh kalau gitu, makasih ya. Ini seriusan gak apa-apa kita makan di tempat kayak gini? Ya nggak apa-apa dong. Kan aku yang ngajak. Ya tapi kan tadi papa kamu bilang di telepon kalau ini tuh hari ulang tahun kamu. Seharusnya kan aku ngajak kamu di tempat resto yang mewah. Lagian tempat makan sederhana kayak gini juga rasanya nggak kalah enak kok sama kayak restoran mewah.
Seriusan? Ya udah deh. Ini seriusan, dari tadi kita cuma naik turun eskalator. Kamu nggak ada mau mampir kemana gitu? Kali ini aku yang bayar. Nggak usah. Lagian, aku keliling-keliling kayak gini aja udah seneng kok. Mending uangnya ditabung aja. Ah, sere. Ketemu lagi kita. Berani kalian datang ke mall elit kayak gini? Kasian banget sih. Ke mall cuma bisa naik turun lift alias cuci mata. Pacaran nggak modal. Udah, jangan didengerin. Mending kamu ikut aku aja yuk ke butik ke depan. Aku ada kejutan buat kamu. Ini kenapa jadinya kamu beliin pakaian buat aku semuanya? Kan harusnya gantian aku yang beliin kamu pakaian. Ya nggak apa-apa lah. Lagian emang niatnya aku juga mau beliin kamu kemeja cowok kok. Walaupun orangnya sederhana, tapi aku merasa nyaman banget di deket dia. Asre. Keluar dari butik kirain mau belanjain Nita. Taunya lu yang dibelanjain. Fix, mau kondo kan? Lagian kamu itu nggak capek apa ngikutin kita terus? Atau kamu belum move on ya dari aku? Belum move on. Ngimpi. Lihat dong, sayanganku. Jauh lebih cantik daripada kamu. Ada apa sih ini, sayang? Sayang, kamu kan manajer di butik ini. Masa ada 2 biji nih masuk ke butik kamu? Usirlah, satunya gelandangan, satunya cewek sok kecantikan. Sayang, jangan mulut kamu bikin malu aja. Pak Radit, ya ampun Pak, maafin saya ya atas kelangsungan pacar saya. Tolong jangan tetap saya di butik ini. Butik? Jadi, soal parkirin mobil itu? Oh, yang kemarin itu. Tukang parkirnya itu baru sakit perut. Makanya aku yang gantiin dia sebentar. Apa? Maaf, Miss. Miss, ada yang ketinggalan. Perasaan saya nggak ada yang ketinggalan ya. Ongkosnya, Miss. Totalnya 50.000. Kalau itu, saya sengaja nggak mau bayar. Tapi, Miss, saya kan udah anterin Miss ke tempat tujuan. Sudah selesaikan ngomongnya. Saya buru-buru. Saya ada meeting. Miss. Tega banget sih itu orang. Udah nunggu 4 jam tapi dia nggak keluar-keluar sama sekali. Dia nggak tahu apa. Kalau rupiah yang aku cari itu sangat berarti. Sayang, si Dede kenapa kok dari tadi nangis terus? Ini Mas, kayaknya gara-gara asi aku nggak keluar dari semalam. Kamu sabar ya. Nanti Mas janji bakal kerja sampai malam supaya nanti kamu bisa makan enak dan juga nenek Dede. Iya Mas. Malah yang punya mobil nelpon lagi. Halo Bang Sanusi. Adit, udah jam berapa nih? Kok belum setoran? Bang, tolong tunggu bentar ya Bang. Ini saya lagi nungguin penumpang yang mau bayar Bang. Soalnya tadi dia itu nggak mau bayar, makanya saya tungguin di kantornya. Lo kira mobil ini bansos? Ingat ya, 1 jam nggak setor, gue samperin istri lo. Bang, jangan Bang. Itu penumpang yang tadi kan? Miss. Kamu lagi? Banget sih kamu nungguin saya. Miss, saya mohon ya Miss. Tolong bayarkan ongkos yang tadi, Miss. Saya benar-benar butuh uang itu, Miss. Oke, kalau kamu mau saya bayar ongkos yang tadi, kamu antar saya ke satu alamat lagi. Baik, Miss. Silakan. Kenapa, Pak? Kok terlihat gugup kayak gitu? Nggak apa-apa kok, Miss. Jadi yang si kampret. Ada Bang Sanusi lagi. Mau ngapain dia sampai ke markas? Jalan lo! Bang, tolong tunggu bentar ya, Bang. Tunggu sampai penumpang di dalam itu mau bayar. Siapa sih ini? Ribet banget makanya nggak mau bayar. Weh, buka aja lo! Miss Alvina? Kenapa, San? Kok jadi merasa bersalah begitu? Apa? Mobil saya masuk bengkel lagi. Aduh, iya Miss. Maaf ya, ini saya belum bisa nganter. Yaudah. Kebetulan saya sudah pesan ojol. Loh, harusnya kan mobil ini masuk bengkel. Atas nama Miss Alvina? Aku harus cari tahu penyebabnya. Jadi mobil ini punya Miss Alvina, bukan punyanya Bang Sanusi? Iya, Sanusi ini supir saya. Miss Alvina, saya bisa jelasin. Saya tidak mau dengar alasan apapun. Mulai hari ini, kamu saya pecat. Dan kamu, mulai hari ini kamu jadi supir saya ya. Dan mobil ini jadi milik kamu. Seriusan, Miss? Mbak, tolongin saya Mbak. Saya lagi dikejar suami saya. Tolongin saya. Oke. Kakak sembunyi di sana dulu ya. Cepat. Mbak,
Bang lihat cewek lewat sini nggak? Pakai dress putih biru bunga-bunga. Saya kayaknya nggak lihat deh mas. Tapi kayaknya itu ada yang kabur tuh naik bajai. Itu kali. Bajai. Kak, udah aman. Suaminya udah pergi. Alhamdulillah. Emangnya suami kakak sekasar itu ya? Sampai kakak harus kabur. Akhir-akhir ini dia selalu kasar sama saya, Mbak. Padahal dulu 1, 2, 3. ini buat aku, Mas. Iya. Bagus banget. Suamiku dulu suka ngasih kejutan dan orangnya sangat romantis. Tapi sekarang beda, Mbak. Dia selalu nyakitin saya setiap hari. Kakak yang tenang ya. Aku punya solusinya. Gara-gara baby kabur, rumah jadi berantakan, gak ada yang beresin. Permisi. Tunggu, kamu bukannya cewek yang kemarin ya? Iya, aku RT panggilan. Omnya butuh jasa saya. Gratis 69 hari pertama. Oke deh. Tapi ingat, kamu jangan pernah masuk ke gudang atau bersihin gudang. Aku gaji kamu 200 juta. Kalau dia ngelarang aku untuk masuk atau bersihin gudang, berarti ada sesuatu yang dia sembunyiin di sana. Kunci. Kamu kok mirip banget sama suaminya, Baby? Iya, yang berkeliaran itu Romi. Dia saudara kembar aku. Sedangkan aku, Rama, dia mau ngambil semua harta dan hidupku. Saudara kembar. Ya ampun, jahat banget saudara kamu. Masnya jangan diam aja, harus bergerak juga. Tapi gimana caranya? Soalnya dia kan kuat banget. Kita harus balas perbuatannya dengan cara. Caranya? Oh, jadi kalian mau balas perbuatanku? Hah? Enak aja. Kalian harus rasain dulu. Aku juga kangen banget sama kamu, sayang. Suamiku. Malam ini aku ada meeting dadakan, jadi kamu pulang. Apa benar Mas Radit selingkuh? Atau aku yang salah dengar? Emangnya kalau kamu nggak pulang ke rumah, istri kamu gak nyariin? Aman aja, sayang. Aku udah bilang kalau aku itu hari ini ada meeting. Lagi pula kamu tahu sendiri kan, aku itu muak banget sama dia. Udah jelek, kusam, nggak terawat lagi. Beda kan sama aku, sayang? Ya beda banget dong, sayang. Pipi kamu aja halus banget. Nah, sayang, gimana kalau kita lanjut flashback? Ayo. Kok gak diangkat ya? Apa beneran Mas Radit meeting? Atau jangan-jangan dia? Aku gak boleh suzon. Lagian Mas Radit kan kerja di kantor papa. Tapi aku kangen banget sama dia. Udah setahun gak pernah diperhatiin. Rosa, kamu lagi sakit? Enggak, aku cuma ketiduran. Tadi nungguin suamiku pulang, tapi dia tidur di kantor. Aku tuh udah lama ngeliat kamu gak update status karena khawatir aku kesini. Udah gak pede lagi, Sal. Aku udah jelek. Gak kayak kamu yang dari dulu cantik, bahkan makin glowing sekarang. Oh, aku tuh glowing karena pakai ini. Harusnya kamu juga pakai. Ros, kamu kan dulu cantik dan mandiri. Kamu pakai ya krimnya biar kamu kembali glowing kayak dulu. Makasih ya udah perhatian sama aku. Sekarang kamu di rumah ya, karena suami kamu yang gantiin kamu di perusahaan.
Oh ya Ros, kebetulan kan di salonku butuh orang. Kamu kan bisa nail art nih. Kalau kamu mau, kamu masuk aja. Sekalian kamu bilang sama suami kamu buat kegiatan, biar kamu nggak sendiri terus. Kamu nggak usah jawab sekarang. Kamu kabarin aku ya kalau kamu mau nanti. Mas Radit. Hah? Nota salon Salvina gemoy. Ngapain Mas Radit ke situ? Aku harus cari tahu. Halo Sal. Soal pekerjaan tadi aku Kok struk nota salon itu nggak ada ya? Pokoknya aku harus nemuin struk itu. Kalau sampai Rosa tahu aku selingkuh, nanti aku bakal dipecat sama ayahnya. Sayang, kok struk salon kamu nggak ada ya? Masa sih sayang? Kayaknya keselip deh. Dan gak mungkin juga istri kamu yang Oon itu tahu. Ya udah kalau gitu. Ros, nanti ada pelanggan datang, dia mau dibuatin nail art ini. Nanti kamu layanin ya. Oke. Kebetulan dia udah datang, layanin Ki. Permisi. Hari ini saya yang layani ya. Suruh pegawai ini pergi. Saya mau dilayani sama pegawai yang cantik, bersih, dan juga rapi. Nanti mual lagi saya lihat kamu. Ros, jangan dimasukin hati ya. Orangnya memang sombong. Mending kamu buktiin diri sendiri dengan pakai krim yang aku kasih. Aku yakin dalam 14 hari semua orang bakal terpesona sama kamu. Gak nyangka aku bisa kembali cantik kayak dulu. Pagi. Rosa, kamu cantik banget, Ros. Kebetulan nanti akan datang klien yang sudah pernah nolak kamu. Nanti kamu bantu handle ya. Kamu mau kan? Boleh. Pagi Kak. Hari ini saya yang akan membantu Kakak ya. Wait, bukannya lo itu yang waktu itu ya? Kok bisa kayak gini? Malah diem. Sekecekepan lu. Lu dibanding gue jauh lebih cantik. Asal lo tahu ya, pacar gue itu direktur kaya. Dia juga bisa pecat lo. Dipecat. Atas dasar apa? Karena lo so kecekepan dan juga nggak dengerin omongan gue dari tadi. Sayang, Nih kenalin, my baby honey gue. Rosa, kok kamu bisa di sini sih? Kenapa nggak bilang sama aku dulu? Emangnya kamu bilang kalau kamu selingkuh? Maksudnya apaan sih? Kalian saling kenal? Ya suamiku. Wah! Sayang, ini nggak seperti yang kamu lihat kok. Aku nggak sebodoh itu. Setelah nemuin struk salon, aku lihat foto mesra kalian berdua. Ternyata suamiku selingkuh. Aku harus kasih mereka pelajaran. Rosa sayang, itu semua kan cuma masa lalu. Dan sekarang kamu itu udah cantik. Gimana kalau kita baikan aja? Ya? Kita cerai. Aku akan telepon pengacara ayahku. Sayang. Jangan diterima! Uang itu palsu. Ah, sereh. Lu tau dari mana kalau itu duit palsu? Ada kok buktinya. Di kantor tadi, aku ngeliat kamu guntingin gambar uang. Uang palsu ini bakal aku pakai untuk dibelanjain ke pedagang asongan. Sekarang bayar atau aku viralin kamu. Wah, ganggu kesenangan orang aja lu. Ibu, ini uangnya ya. Lain kali hati-hati, Bu. Makasih ya, Nak. Wih, boba miringnya baru ya? Iya, Ros. Ini boba miring 19. Bagus kan? Kapan ya aku bisa punya warisan sebanyak kamu? Biar bisa gonta-ganti HP. Ini bukan hasil dari warisan, tapi ini hasil dari kerja kerasku nonton drama di Melolo. Hah? Bukannya nonton drama itu bayar langganan ya? Ini kok malah kamu yang dibayar?
Nonton drama di Melolo itu gratis dari episode pertama sampai akhir. Nggak perlu bayar langganan. Kerennya lagi, kita bisa dapat bonus uang jajan juga. Caranya gampang, tinggal buka aplikasi Melolo setiap hari untuk check-in, terus nonton 5 menit aja udah bisa menang hadiah loh. Jangan salah, semakin lama nontonnya, semakin banyak dapat bonusnya. Aku coba ya. Wih, kalau gini mah aku bakal betah banget nonton dramanya. Orang daftarnya juga lengkap, dari romansa, terus ada balas dendam, hingga klasik. Reviewnya juga dilihat-lihat asli dan bagus. Tuh, bener kataku kan? Sekarang nonton drama favorit nggak perlu keluar uang, malah kita yang dapat hadiah. Bener-bener surga dunia banget deh buat para pencinta drama. Caranya juga gampang, tinggal klik tombol di bawah dan kamu bisa coba. Makasih ya, aku bakal coba buat nambah uang jajan. Semangat Rosa! Kalau gitu aku pergi dulu ya. Tunggu! Roti. Loh, itu kan ibu yang kemarin. Ibu, sini, biar Rosa aja yang bantu. Nak, bukannya kamu yang kemarin itu ya? Kenapa kamu nggak kerja? Saya baru aja di PHK, Bu, minggu lalu. Ini lagi nunggu loker. Kenapa kamu tidak melamar saja di PT Maju Mundur Cantik? Di sana ada loker, Nak. Ibu, itu tuh tempat kerja orang yang jahatin ibu. Mungkin dia sudah dipecat. Coba kamu melamar di sana. Ini uang buat kamu beli kemeja ya, Nak. Cepat interview di sana. Sudah, Nak. Mendingan kamu cepat interview ya. Semoga kamu keterima. Selamat siang. Selamat siang. Loh, kamu bukannya cowok yang kemarin? Balikin uangku sekarang atau aku buang kamu. Tenang dulu ya, tenang. Jangan. Loh, ibu, kok sekarang bisa lihat? Terus bajunya udah bagus banget sekarang. Ini semua itu rencana mamaku. Nah, Mama ada info. Info apa, Ma? Kemarin kan Mama pura-pura ya jadi penjual roti, terus pura-pura buta. Tiba-tiba pegawaimu itu mau nipu Mama. Untunglah ada wanita cantik nolongin Mama. Terus, Ma? Mama ada ide. Gimana kalau kamu pecat saja tuh pegawaimu? Habis itu kita buka loker, terus kamu pura-pura jahatin Mama. Nanti Mama bilang ke si cewek cantik itu biar lamar di perusahaan kamu. Gimana? Menarik sih, Ma. Besok kita coba ya. Mamaku itu selektif banget buat cari calon menantu. Tapi katanya dia udah dapet calon yang tepat. Dan kamu orangnya. Rosa, will you marry me? Itu kan ada bibir dan geng. Temen kuliahku. Ya, si mata 4 jatuh. Udah pakai kacamata, masih gak bisa lihat. Dulu, aku selalu dikerjain mereka. Guys, lihat deh. Ternyata si Cupu nyimpen fotonya si Radit. Oh my god, lo suka sama Radit? Berani banget lo sayang sama gue. Guys, tas. Mulai hari ini, lo jadi pesuruh gue. Lagi yang suka sama Radit. Yuk, cabut. Sekarang udah berbeda. Aku udah gak takut lagi sama mereka. Kali ini, aku harus tampil glow up di acara bukber nanti. Satu. Ini tinggal kurang rosanya aja nih kok kayak gini, mah. Alah, si Cupu itu. Tetep aja Cupu pastinya dari dulu. Iya gak sih? Yoi. Udahlah guys, kalian ini ngapain sih ngomongin orang yang belum datang? Ingat, kita itu masih puasa. Itu kan fakta. Mana mungkin Rosa tiba-tiba jadi cantik? Iya nggak sih guys? Betul banget. Gak mungkin. Kata siapa dia nggak datang? Lihat tuh.
lama ya kita nggak ketemu. Halo guys, ngapain sih kalian ngeliatin si Rosa? Mendingan kita bukber aja. Pesan-pesan, gue yang bayar ya. Asik. Kita pesan pizza guys, atau aja kita pesan steak. Aku mau lidah onta. Aku mau sri paus. Lo emang udah cantik, tapi lo tetap kismin. Gak bakalan lah nyanyiin gue. Pelayan. Permisi, ini bilnya. Totalnya 25 juta. Nih ambil. Semuanya gue yang bayar. Baik, ditunggu sebentar ya. Maaf kak, pembayarannya ditolak karena saldonya kosong. Atau mungkin kakaknya yang lain? Oh ya udah deh, aku aja yang bayar. Ping sih lu sekarang. Cuma ada yang mau jadi pahlawan kesiangan nih. Lu punya duit lu? Kayak biasanya ya. Baik bos, nanti saya masukin ke rekening pribadi bos ya. Iya, Ibu Rosa ini pemilik kafe ini. Kan saya rumah yang mewah, strategis, dan view-nya paling bagus. Wah, bapaknya beruntung banget. Kebetulan unit tersebut sekarang tinggal 1 pak. Nih, bapak bisa lihat dulu. Babes, aku mau rumah ini. Ini mewah, terus kita pasti bahagia kalau tinggal di sana. Iya. DP-nya berapa? DP-nya cukup 500 juta pak. Sisanya bisa diangsur selama 20 tahun. Bisa dikurangin. Katanya kaya, masa bayar DP segitu aja nggak mampu? Mbak, saya ambil rumah itu ya, 20 M kan? Saya bayar cash. Wah, iya pak. Beb, jangan sampai rumah ini jatuh ke tangan dia. Iya, sayang. Tenang ya. Nah, Mbak, saya ambil rumahnya. 25 M. Lunas. 30 M. Kuli. Lu yang punya duit. Mana mampu lu beli rumah mewah kayak gini? Ya terserah gue dong mau beli rumah yang mana. Gimana pak? Unit tersebut tinggal 1 loh pak. Sayang banget kalau nggak dibeli. Apalagi view-nya itu langsung ke arah Laut Ancol. Jadi view-nya bisa ngelihat sunrise sama sunset. 40 M. 60 M. 70 M. 100 M. Oke. Gue nyerah. Rumah itu buat kalian. Baik pak, biar saya proses. Tuh kan, Babes. Kulit sering kayak dia mana mungkin nyanyiin kita. Karena lu tuh ngaca. Bukan mainan lu. Kerja bagus, Lita. Dari hasil penjualan itu, 20% buat bonus kamu. Makasih banyak pak. Apa-apaan ini? Sebenarnya Pak Romi ini adalah CEO dari PT Pixstar Jaya Group. Jadi semua properti yang ada di sini semua milik Pak Romi. Selamat menikmati hunian milik kami beserta pemandangannya. Pak, hamilin gembel ini. Maksud kamu apa sih, Yang? Cukup. Aku nggak mau hamil ya. Gimana kalian model aku nanti hancur? Tuh, kamu. Setelah kamu hamil, aku tambah 1 M. Kalau kamu keberatan, kamu boleh keluar. Aku nggak akan maksa. Enggak tuan, saya benar mau bantu kok. Tuan, ayo makan bareng. Loh, bukannya kita belum beli bahan? Tadi saya masak pakai sisa bahan yang ada di kulkas aja tuan, dibantu sama Dola. Ya. Makanan kamu enak. Selain itu kamu juga pintar. Oh ya, Lid. Dari dulu itu aku selalu kepo. Kamu kenapa terima tawaran dari istriku? Ayah saya keliling utang tuan, dan yang lebih parahnya lagi pakai nama saya. Makanya saya dikejar-kejar. Dan kalau nggak mau, saya bakal dikirim ke Kamboja. Kehidupan kamu berat juga ya. Kalau nyonya, kenapa ya tuan? Kok dia sampai nekat buat cari istri pengganti buat tuan? Mama aku itu pengen punya cucu, dan Eva nggak mau hamil. Sedangkan kalau semisal aku nggak ngasih cucu, semua warisanku itu akan dikasihkan sama Kak Teddy. Dan aku nggak mau juga Eva ditekan terus. Ternyata Tuan Radit sebertanggung jawab itu. Pantas aja nyonya rela lakuin apa aja. Lid.
Kamu kenapa? Gak tahu, aku mual banget dan aku udah 2 minggu telat haid. Kita periksa sekarang ya. Ayo, kita ke rumah sakit. Sehat-sehat ya jagoan papi. Papi gak sabar ketemu kamu. Minggir loh, hari ini ibu mertua aku kesini. Pergi sana. Eva! Ya ampun, perutnya anak Mami sudah besar. Mami jadi seneng ngelihatnya. Iya dong, Mi. Eva selalu menjaga jagoannya Mas Radit. Iya kan, Mas? Mami akan ubah warisan Mami atas nama kalian. Kalau cucu ini sudah lahir. Mami mau latihan padel dulu. Kamu jaga cucu Mami baik-baik ya. Hati-hati ya, Mi. Pinter banget ini kamu yang. Berarti kita bisa kawin lari di pedalaman Afrika dong. Iya dong, Eva kalian gitu loh. Aku bisa nguras semua hartanya, terus aku ninggalin Radit, abis itu biarin aja dia sama si gembel itu. Kiss me! Lita, ngapain kamu di sini? Enggak, Nyonya. Saya tadi habis keluar sebentar. Oh, sayang. Kayaknya si gembel ini nguping pembicaraan kita deh. Enggak kok, saya baru aja di sini. Gak bisa dibiarin ya. Kalau gini caranya, dia bakal jadi ancaman buat kita. Gimana kalau kita habisin aja dia? Parkirnya mas. Tapi mas, parkir mobil itu 10.000 ya? Apa? 10.000? Ini negaraku loh, 1.000. Orang ngerti semua aku. Aku ki preman. Wah. Apel. Nasib dari wong meletre. Kamu lagi butuh uang lebih ya? Kamu mau nggak pura-pura jadi suami aku? Enggak mbak, lagian gantengan juga aku daripada suaminya mbak. Mas, tolong ya. Suami saya itu hilang 2 tahun yang lalu. Dan sepupunya itu mengambil alih perusahaan. Saya bayar 1 miliar deh. 1 miliar? Ayo. Kayaknya kamu perlu mandi dulu deh. Iya. Iya mbak penampilanku. Lumayan sih. Tapi kulit kamu kering dan kusam gitu. Pasti gara-gara kamu dulu sering kerja panas-panasan waktu kamu jadi tukang parkir. Cobain deh, halus air minyak zaitun. Coba ya mbak. Wih, kulit saya jadi lebih lembab mbak. Ditambah lagi, nggak lengket di kulit. Wanginya juga lembut. Lihat nih mbak, baru dipakai bentar aja, efeknya udah berasa banget. Ini formulanya gokil banget sih. Ya udah, kamu udah siap kan? Yuk. Waktumu telah habis. Suamimu yang hilang itu udah gak akan balik lagi. Jadi secara sah, perusahaan ini akan jatuh ke tanganku. Selama jasadnya belum ditemuin, hak itu masih milik suamiku. Atau gimana kalau kamu jadi istriku aja? Kan sama aja. Apapun yang aku miliki akan jadi milikmu juga. Jangan kurang ajar kamu. Sorot mata itu? Apapun yang terjadi, aku akan selalu ngikutin kamu. Enggak mungkin. Padahal 2 tahun lalu kan gue udah nyingkirin dia pakai tangan gue sendiri. Mending sekarang kamu pergi dari sini. Karena tempat ini nggak pantas buat kamu. Bulu mata mis. Tiap temanku ngomong bulu mata, dia dapat duit dari bosku. Bulu mata mis. Hai, thank you. Bulu mata mis. Set. Enak banget sama si dari kemarin dapat duit cepet dari Miss Alvina. Masa cuma modal bulu mata mis dapat cepet? Oh, atau aku ikut hutan coba ya? Bulu mata mis. Kamu mau bikin saya marah ya? Tapi mis, Saya
tuh udah bosan seharian ini dengan tentang bulu mata. Sekarang kamu bersihin toilet. Loh, tapi... Kamu mau saya pecat. Iya, Miss. Kenapa? Kamu mau ikut-ikutan juga? Bukan gitu, Miss. Sebenarnya ada masalah apa ya, Miss? Antara bulu mata, Sanusi sama duit. Soalnya anak-anak kantor itu pada risih liatnya. Sebenarnya... Terima kasih, Pak. Setelah pertemuan itu, jadi saya meminta Sanusi untuk merahasiakannya karena itu aib buat saya. Tapi malah Sanusi memanfaatkan itu untuk dapatkan uang dari saya. Ada harga, ada kualitas, Miss. Makanya, Miss pakai Emlen Diary Eyelash Baby Comic. Bulu mata tinggal sat-sat, apalagi kalau bukan Emlen Diary Eyelashes. Dia itu beda banget dari brand lain. Dari segi kualitas bulu yang lebih lembut, aman buat mata sensitif. Tapi bulu matanya lebih bagus dari brand lain. Cukup 5 detik, kamu bisa mendapatkan bulu mata yang cantik dan elegan. Tekstur bulunya super halus dan kelihatan natural. Terbuat dari bahan terbaik dan aman buat mata yang sensitif. Cara removenya juga gampang, tinggal tarik aja. Nggak sakit kok, sudah halal dan makeup juga loh. Lihat kan, cantik dan rapi banget. Buruan cek lo dan coba sekarang juga. Bulu mata, Miss. Kamu kan tadi saya sudah kasih, kok berani minta lagi? Wih, yakin? Emang nggak mau tuh kejadian masa lalu soal selfie dan klien? Sebarkan ke seluruh karyawan yang ada di sini. Kasih tahu saja, saya nggak takut. Lagian kita udah tahu semuanya kok. Romi, mulai hari ini jabatan kamu saya turunkan jadi OB. Dan yang menemani saya nanti ketemu klien itu Evan. Pak Romi, kok kardus-kardus yang ada di gudang Bapak yang bawa, Pak? Biar saya telepon OB ya, Pak. Udah, nggak apa-apa. Ya, hitung-hitung olahraga. Biarin OB makan siang istirahat. Kasian. Baik, Pak. Mbak, ini benar kantor developer Star Jaya? Bener, Pak. Romi, Kalian lagi ngapain? Gila lu, San. Lu tuh sahabat, tapi kelakuan lu kayak Eva ini pacar gue. Tiga-tiganya lu main di belakang gue. apa sih, Rom? Ribet banget. Gimana kalau misalkan ibu kos di sini aku diusir? Kamu masih mentingin kosan daripada aku, perasaanku sendiri. Kamu ini udah selingkuh. Ya iyalah, mendingan aku sama Sanusi daripada sama kamu udah mah Kismin. Jalan-jalan aja pakai motor butut. Ogah gue mah ih. Aku tuh cuma berusaha nabung. Aku berusaha hemat. Udahlah, bro. Lagian juga udah terlanjur ketahuan kan? Ikhlasin ya. Kita tuh juga malu tahu deket sama cowok yang sok pinter, Kismin kayak lu. Ya, Seng? Oh, sekarang udah kerja, jadi kuli, ngangkat-ngangkat barang di gudang. Romi, capek-capek kuliah, sekarang kerjanya serabutan. Lihat nih, mantan sahabat lo sekarang punya perusahaan sendiri. Terus sebentar lagi kita bakalan nikah. Iya dong sayang, cowok setampan aku ini dari DNA-nya aja sudah tertulis sukses. Contohnya kamu, ya kan? Kamu bela-belain ninggalin dia demi aku kan? Untung aja gue dulu selingkuh. Kalau enggak, ketularan Kismin kayak lo. Ew. Gue yakin, gaji nguli lu aja pasti nggak akan cukup untuk biaya gue kencing di hotel kan? Atau gini, gimana kalau lu ikut kerja sama gue? Jadi tukang kebun. Lu pikir gue nggak tahu? Lu kaya itu karena duit bokap lu. Beda sama gue. Semuanya gue mulai dari nol. Itu derita lu. Ya, udah. Mbak, tolong carikan saya rumah yang mewah, strategis, dan view-nya paling bagus. Wah, bapaknya beruntung banget. Kebetulan, unit tersebut sekarang tinggal 1, Pak. Mas, kamu udah pulang? Jangan peluk. Bau banget sih kamu ini. Kamu kenapa sih? Kamu penampilan kayak gini? Aku udah mandi kok, Mas. Apa karena seharian aku beres-beres rumah ya? Ya udah nanti aku mandi lagi, sekalian siapin makan malam buat kamu. Mas, mau pakai makan begini loh. Enggak,
Gak nafsu. Ya udah kalau gitu aku makan sendiri ya. Cara dia makan aja bikin aku muak. Mau kemana, Mas? Aku mau reunian sama teman-teman SD aku. Aku ikut ya? Nggak usah lah, ngapain sih? Aku tetap mau ikut. Aku siap-siap dulu. Allah. Iya nih, bini gue malah minta ikut lagi. Gimana dong? Rumah enak, bujang. Bisa tempel cewek sana sini. Lah gue juga mau tempel cewek sana sini. Cuma ini gue ngikut. Ih, gue juga udah muak banget loh. Dia pulang kerja, yang gue lihat mukanya dia lagi. Udah kucel, bunga, bau. Besok gue cerain aja lah. Sayang, susuku mana? Mana sih dia? Sayang, aku pulang ke rumah orang tuaku dulu. Kamu jaga rumah dulu ya. Eva kali ya. Nice. Oh, ternyata lagi pergi. Bagus. Go free dong. Waktunya memanjakan adik kecilku. Hai. Udah sebulan istriku pergi. Entah kenapa rasanya kosong. Rumah nggak terurus. Dan semua aku lakukan sendiri. Ternyata seperti ini ya hidup tanpa dia. Nggak bisa. Aku harus jemput dia. Mas ganteng. Tanya lah Walid. Wow. Mau masukin nggak? Mau masukin? Jangan di sini dong Mbak. Nggak enak dilihat banyak orang nanti. Maksud saya itu masukin uang ke dalam kotak ini. Ya Mbak ternyata cuma suruh nyawer toh. Iya Mas, tapi jangan salah loh. Kotak ini itu kotak ajaib. Kotak ajaib? Nggak mungkin toh yo. Zaman sekarang masa ada kotak ajaib? Nggak percaya saya tuh. Ya udah kalau emang nggak percaya, serpelit. Iya. Nih. Nah gitu dong Mas. Makasih ya Mas ganteng. Ada aja loh orang zaman sekarang itu cari uang. Kotak ajaib. Aduh, lapar lagi. Permisi Mas, kami dari remaja masjid membagikan Jumat berkah. Ini buat Masnya. Wih, makasih ya. Kamsia. Wih, ini namanya kotak paten, bukan kotak ajaib. Paten kali nih. Ternyata bener yang dibilang Mbak tadi. Kalau kotak ajaib itu nggak bohong. Kalau gini, aku mau masukin uang lagi ah. Mana sih mbak kotak paten itu? Kotak ajaib. Maju mundur maju. Baik. Hop, alias stop. Ada Masnya lagi. Gimana? Sekarang percaya kan kalau kotak ini beneran ajaib? Iya mbak. Sekarang saya percaya kalau kotak ini beneran paten. Kotak ajaib maksudnya. Saya mau masukin lagi 5.000. Semoga saya dapat kerjaan. Halo? Iya bener. Apa? Saya jadi manajer. Iya. Saya segera ke sana. Paten kali. Nih, saya barusan jadi manajer, Mbak. Bye. Wih, nih mbak kotak ajaib ampuh tuh. Ternyata dia percaya kalau kotak ini beneran ajaib. Padahal kan aku cuma ngibulin dia. Mbak, saya mau masukin lagi. Wah, kok tumben 100.000 Mas? Biasanya kan recehan. Nggak apa-apa mbak, karena harapan kali ini sungguh mulia dan harus dipastikan terkabul. Emang harapan Masnya apa? Harapan saya, siapapun yang nonton video ini, like, komen, dan share, bebannya akan terangkat, rezekinya lancar, dan hidupnya akan sukses. Tuh, Bungut. Maaf Pak, sampahnya tolong dibuang ke tong sampah aja ya. OB kelas rendah.
gue ini mau buru-buru interview. Seluruh karyawan harusnya. Gue ini calon manajer di sini. Sekarang mending lu pungut tuh tisu, buang ke tempat sampah. Iya Pak, saya pungut sampahnya. Lita, ada apa barusan? Saya salah menegur orang Pak. Ternyata yang saya tegur itu calon manajer. Selamat pagi Pak Radit. Ini Pak Romi, calon manajer baru di PT Kicau Mania Cucuk Rawa milik Bapak. Silakan Pak Radit, ini CV saya. Saya akan memberikan kamu 2 tes untuk membuktikan apakah kamu layak menjabat sebagai manajer di PT saya. Oke, untuk tes pertama, saya mau kamu membuatkan gambaran desain tentang coworking space yang akan kamu handle ke depan, lengkap dengan segala bentuk dan juga detail kayaknya. Untuk desain proyek, saya bisa mengerjakannya dalam waktu 2 menit. Jadi gimana Pak Radit? Saya sudah lulus tes, bukan? Oke, kamu lolos tes pertama. Dan saya akan meloloskan kamu menjadi manajer kalau kamu lulus tes kedua. Lia, tolong pakaikan Lita ke sini. Baik Pak. Lita sopo kon aneh. Romi, perkenalkan. Ini karyawan saya namanya Lita. Dan sekarang, saya mau kamu segera menyelesaikan permasalahan kamu dengan dia. Anu Pak, ini maksudnya apa ya Pak? Saya nggak punya masalah apa-apa sama dia. Lita, kamu bilang ke saya kalau kamu telah melakukan kesalahan kepada calon manajer kita satu ini. Boleh kamu jelaskan ke saya kesalahan apa yang sudah kamu lakukan? Saya udah lancang Pak, menyuruh calon manajer untuk membuang sampah ke tong sampah. Saya minta maaf Pak. Romi, kamu sudah dengar sendiri kan? Sekarang bagaimana cara kamu menyelesaikan permasalahan? Karena saya juga melihat dari kejauhan. Kamu merendahkan karyawan saya. Bapak kok jadi nyerang saya? Bukannya saya sudah lulus tes pertama. Bapak juga suka hasil tes saya? Kamu memang pintar, tapi etika kamu itu buruk. Jadi buat apa? Pak, ini hal sepele loh Pak. Kok dibesar-besarin? Saya kasih tahu ya Pak. Bapak yang akan menyesal kalau Bapak menolak manajer seperti saya. Sepele kamu bilang, tapi bagi saya ini bukan hal yang sepele. Etika kamu saja sudah bermasalah. Apalagi nanti ketika kamu sudah menjabat sebagai manajer di perusahaan saya yakin kamu pasti tidak akan bertanggung jawab. Jadi silahkan Anda keluar dari perusahaan saya. Lita, kamu tidak melakukan kesalahan sama sekali. Lia, mulai besok saya mau Lita dinaikkan jabatan menjadi staf operasional. Siap Pak. Kardusnya lompat. Kabur aja deh. Rambutnya wangi. Maaf Pak. Tunggu! Astaga, Pak Radit gak apa-apa? Romi, saya nggak mau tahu. Kamu harus cari dan temukan wanita itu dan bawa dia ke ruangan saya. Dia pakai rok warna coklat. Baik Pak. Permisi Pak Radit, ini karyawati yang Bapak cari. Jadi kamu yang tadi pagi ada di lobby? Iya Pak, maafin saya. Kamu tenang aja. Saya cuma mau ngucapin terima kasih aja kok. CEO ngira aku yang nyelamatin dia karena baju kita sama. Kabulkan satu permintaan dari dia. Saya ada urusan dulu. Baik Pak. Pak, saya mau dinner mewah sama CEO bareng keluarga. Boleh nggak? Itu bisa diatur. Kayaknya Pak CEO juga naksir sama kamu. Romi, saya rasa wanita yang tadi itu bukan wanita yang saya cari. Kamu perempuan yang tadi pagi ada di lobi kan? Iya Pak. Pantesan, saya udah ngerasa aneh sama wanita yang ngaku-ngaku jadi kamu di kantor. Maksudnya? Rambutmu. Rambut kamu itu wangi. Dan rambut perempuan itu lepek. Sebentar ya Pak. Halo Pak. Lita, nanti malam kamu ikut gala dinner ya? Apa? Gala dinner? Pokoknya kamu harus ikut. Soalnya kakak kamu ditraktir sama CEO. Kakak ditraktir sama CEO? Ada masalah? Papa tiriku nelfon. Aku dipaksa untuk dinner. Katanya kakakku lagi dideketin sama CEO. Aku harus ngecek. Takutnya cowok itu cuma dimanfaatin. Aku duluan ya. Baru datang. Tumben rapi. Takut kebanting ya sama calon istri CEO. Jangan GR Kak. Aku juga kesini karena dipaksa sama Papa. Pak CEO, akhirnya datang juga. Sini, duduk di sebelah saya. Jadi pria ini CEO. Waduh, nih calon menantu nih. Silakan duduk. Kebetulan Papa mertua lagi butuh suntikan dana.
calon menantu, suntikan dana. Memang siapa yang bilang kalau saya akan menikahi wanita penipu seperti kamu? Penipu? Maksudnya apa ya, Pak? Saya kan yang nyelamatin Bapak tadi pagi. Menyelamatkan? Saya sudah cek rekaman CCTV. Justru kamu kan yang menjatuhkan kardus itu dari atas. Pak, itu salah paham. Saya yang sengaja. Saya nggak perlu minta maaf dari kamu. Yang jelas, saya paling nggak suka dengan sifat kamu yang mengaku-ngaku sebagai Lita. Mulai besok, kamu nggak perlu datang lagi ke kantor karena kamu saya pecat. Pak, jangan berat saya. Saya minta maaf. Loh, kok dipecat? Nanti yang bayar utang saya siapa? Lita, makasih ya, karena kamu sudah menyelamatkan saya untuk kedua kali. Sekarang, kita pergi dari sini. Lita, Halo, Kak. itu kok ada merah-merah di leher kamu? Palingnya cuma digigit nyamuk, Kak. Di kosan aku banyak nyamuk. Sini apa kamu? Ini siapa yang fotoin kamu lagi tidur di kamar? Oh, paling itu ya nih, Kak. Temen aku di kos. Dia tuh emang usil anaknya. Kamu nggak aneh-aneh kan, Dik? Enggak, Kak. Aku nggak kayak gitu kok anaknya. Kakak ini sibuk cari duit buat kuliahin kamu. Jangan kecewain kakak ya. Tapi sebenarnya aku Santai Kak Romi. Si Lita nggak pernah aneh-aneh kok di kos. Makasih ya. Akhirnya kita masuk. Kayaknya ada yang nggak beres dari cewek itu. Gue harus cari tahu. Kenapa? Mau keluar dari kamar ini? Kalau mau keluar dari kamar ini, ambil sendiri kuncinya. Ambil. Ini mas, duduk isi. Makasih Pak. Kenapa ya mas, cari saya? Jadi gini Pak, Bapak kan pemilik kos ini. Kalau tiap malam, apakah ada cowok yang keluar masuk kos ini ya Pak? Mana? Iki kos aman. Atau mungkin gak ya salah satu penghuni kos ini menyelinapkan cowok di sini? Nggak mungkin. Anak-anak nih kini, apik-apik. Emang ada apa tuh mas? Kok kayaknya gelisah gitu? Gini Pak, Nita itu adik saya. Dan saya tadi menemukan tanda merah di lehernya Pak. Bekas merah? Iya Pak, dan saya curiga sama teman satu kosannya, si Yani. Wow nih mas, masa apa makan apa? Oh, Pak, saya boleh minta izin ngecek CCTV Pak? Yowes, tapi saya ikut. Ah, iya, nggak apa-apa. Monggo. Yang gini mas, ruang CCTV-nya. Mas kamu